Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maman Fauzi dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas B dengan nomor NIM 20135. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi pada mata kuliah pengantar manajemen. Di sini saya memilih bab 1 tentang Managing and Performing. Materi yang akan kita bahas pada bab 1 ini yaitu apa itu manajer, peran seorang manajer, karakteristik tugas utama manajer, dan tanggung jawab seorang manajer. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu apa itu manajer. Seperti yang kita ketahui, manajer itu berasal dari kata manajemen yang dapat kita artikan yaitu seseorang atau individu yang bertugas menjalankan suatu proses manajemen atau pengelolaan, bisa disebut begitu, di suatu organisasi ataupun instansi. Nah, untuk peran manajer sendiri yaitu terbagi menjadi 4, yaitu peran interpersonal, peran informasional, peran pembicara, dan peran decisional. Untuk peran interpersonal, yaitu manajer adalah seorang kepala dan juga pemimpin dalam organisasi. Kita sebut kepala karena manajer sebagai simbol pimpinan organisasi dengan tugas-tugas tertentu. Sedangkan kita sebut sebagai pemimpin karena manajer bertanggung jawab untuk memberi motivasi dan juga mengaktifkan anggotanya ataupun orang-orang yang ada di bawahnya. Yang kedua yaitu peran informasional, yaitu manajer berperan sebagai monitor dalam organisasi dan juga sebagai diseminator. Sebagai monitor yaitu manajer mencari dan menerima berbagai informasi untuk hal pengembangan organisasi. Sedangkan peran manajer sebagai diseminator yaitu menginterpretasikan dan mentransformasikan informasi-informasi yang diperoleh dari luar maupun dalam organisasi kepada para anggotanya. Nah, untuk selanjutnya yaitu peran pembicara. Peran pembicara yaitu manajer meneruskan informasi kepada orang lain tentang rencana organisasi, pekerjaan, hasil, dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu peran decisional, yaitu manajer berperan sebagai pemangku atau pengambil kebijakan guna mengatasi berbagai permasalahan internal organisasi. Kita lanjut yang ke materi yang ketiga, yaitu tugas utama manajer. Manajer adalah pemikir ataupun pengelola. Saya katakan pemikir karena ya kita ketahui bahwa manajer itu yang lebih dominan ataupun ditonjolkan itu dalam segi pikirannya. Berbeda dengan karyawan di lapangan. Misalnya saya ambil contoh dalam perusahaan wedding organizer. Itu kan karyawan yang bekerja di lapangan itu lebih dominan ataupun lebih condong mengeluarkan dalam segi fisik ataupun tenaganya dibanding pikirannya. Nah, jadi beda dengan seorang manajer yang lebih menonjolkan dalam segi pikirannya. Sehingga manajer harus lebih canggih sebagai ahli strategi dan mentor. Selalu bertindak sebagai mentor bagi mereka dalam organisasi dengan janji dan potensi. Tugas manajer ini dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan tingkat hierarki dan juga jenis departemen dan fungsi. Tugas manajer berdasarkan tingkat hierarki, ini saya tampilkan piramida hierarki
organisasi. Yang paling atas itu ada eksekutif, di bawahnya middle, di bawahnya lagi first line, dan paling bawah rank and file employees. Nah, yang paling atas itu eksekutif. Eksekutif itu bertugas mengabdikan lebih banyak waktu mereka untuk masalah konseptual, sementara manajer lini depan atau first line itu akan memusatkan upaya mereka pada masalah teknis. Misalnya manajer puncak memberi peringkat tinggi pada aktivitas seperti perencanaan jangka panjang, memantau bisnis indikator, koordinasi, dan juga konsultasi internal. Nah, sebaliknya, manajer tingkat bawah menilai tinggi dalam hal pengawasan, karena tanggung jawab mereka adalah menyelesaikan tugas melalui karyawan biasa atau yang disebut rank and file employees. Nah, untuk tugas yang kedua yaitu berdasarkan jenis departemen dan fungsi. Saya akan mengambil contoh sederhana, misalnya dalam kegiatan event kecil di sekolahan itu kan dibagi menjadi beberapa departemen ataupun divisi, misalnya divisi konsumsi, divisi perlengkapan maupun divisi dokumentasi. Nah, itu kan dibagi per departemen, itu juga memiliki fungsinya masing-masing. Seperti departemen konsumsi itu mempersiapkan segala konsumsi untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Departemen dokumentasi yaitu mendokumentasikan kegiatannya, dan juga misalnya perlengkapan itu mempersiapkan perlengkapan apa saja yang dibutuhkan saat kegiatan tersebut. Nah, ini juga ada contoh manajer pemasaran sebagai perbandingan, kurang fokus pada perencanaan, koordinasi, dan konsultasi, dan lebih banyak lagi tentang hubungan pelanggan dan kontak eksternal. Nah, yang materi yang terakhir yaitu tanggung jawab manajer. Tanggung jawab manajer di sini dibagi menjadi 9, yaitu perencanaan jangka panjang. Manajer yang menduduki posisi eksekutif seringkali terlibat dalam perencanaan dan pengembangan. Yang kedua itu tanggung jawab dalam mengontrol. Manajer mengevaluasi dan mengambil tindakan korektif terkait alokasi penggunaan keuangan, sumber daya material, dan lain-lain. Yang ketiga itu pemindaian lingkungan. Manajer harus terus mengamati perubahan dalam bisnis dan memantau indikator bisnis. Yang keempat yaitu memantau produk dan layanan. Manajer terlibat dalam perencanaan, penjadwalan, pemantauan desain, dan layanan organisasi. Yang kelima yaitu konsultasi internal, memanfaatkan keahlian teknis guna memecahkan masalah internal. Yang keenam ada hubungan komunitas, kontak harus dijaga dan dibina dengan perwakilan dari berbagai pihak. Yang ketujuh yaitu hubungan pelanggan dan pemasaran, manajer tertentu terlibat dalam kontak langsung dengan pelanggan dan pelanggan potensial. Yang kedelapan ada koordinasi, yaitu manajer seringkali harus mengkoordinasikan pekerjaan orang lain baik di dalam maupun di luar unit kerja. Untuk yang terakhir yaitu tanggung jawab dalam segi pengawasan, yaitu manajer terus mengawasi pekerjaan bawahannya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.